Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mursalin Zaman Altaris, 12 MIPA 8. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas biologi, yaitu tentang membuat infografis dengan menggunakan analisis STEM. Yang pertama, sains, kelainan kromosom pada manusia, aneuploidy, sindrom Down. Yang kedua, teknologi. Di sini saya menggunakan Microsoft Word untuk membuatnya. Yang ketiga, engineering, merancang pola infografis kelainan kromosom pada manusia, yaitu sindrom Down. Yang terakhir, matematika, menghitung persentase sindrom Down di Indonesia ataupun di dunia. Oke, happy watching guys! When it hurts, but it hurts so good. Do you take it? Do you break it? Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Hananasya Humaira. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum pembuatan infografis kelainan akibat mutasi dengan pembelajaran STEM. Nah, ini adalah analisis STEM-nya. Sains, kelainan kromosom pada manusia aneuploidy, sindrom Down. Teknologi, saya menggunakan internet untuk mengeksplorasi data yang diperlukan. Saya menggunakan aplikasi YouTube untuk mengunggah video. Saya menggunakan aplikasi Canva untuk membuat infografis. Saya menggunakan aplikasi InShoot untuk mengedit video. Engineering, merancang pola infografis kelainan kromosom pada manusia. Matematika, menghitung persentase kelainan kromosom pada manusia. Selanjutnya, saya memilih membuat infografis mengenai sindrom Down. Berikut adalah penjelasannya. Nah, apa itu sindrom Down? Sindrom Down adalah kelainan genetik yang disebabkan ketika pembelahan sel menghasilkan bahan genetik tambahan dari kromosom 21. Kemudian gejalanya, sindrom Down menyebabkan penampilan wajah yang khas, cacat intelektual, keterlambatan perkembangan terkait dengan tiroid atau penyakit jantung. Nah, bisa dilihat ciri-cirinya pada gambar yang di bawah. Tahukah kamu, ibu hamil yang sudah berumur lebih beresiko melahirkan bayi Down syndrome. Jadi, semakin tua umur si ibu, semakin besar resiko untuk melahirkan bayi Down syndrome. Menurut WHO, ada 1/1000 kemungkinan kelahiran bayi Down syndrome setiap tahunnya. Sedangkan di Indonesia sendiri pada tahun 2010 ada 0,12%, pada tahun 2013 ada 0,13%, dan pada tahun 2018 ada 0,21%. Selanjutnya, ada beberapa hal yang setidaknya dapat mencegah Down syndrome. Yang pertama, sebaiknya ibu hamil di usia yang tepat dan tidak terlalu berumur. Melakukan pemeriksaan kromosom, melakukan screening dan tes diagnostik, melakukan pemeriksaan kehamilan rutin, dan masih banyak hal yang dapat mencegah Down syndrome.
Nah, itu dia infografis mengenai sindrom Down buatan saya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa kalian coba ya, masih banyak kok kelainan akibat mutasi yang lain.
꿈이었을까 널 본 것 같아 눈 뜨면 다시 아무도 없는 밤 가만히 난 주문을 걸어 그 어느 때보다 크게 뛰는 heart 이 순간 우린 언제라도 어디 때도 together wherever yeah. Where's my angel 하루의 끝을 들리운 Someone come and save me please 지친 하루의 한숨뿐 사람들은 다 행복한가 봐 Can you look at me cause I'm blue and gray 거울에 비친 눈물의 의미는 웃음에 감춰진 날 색깔 blue and gray 어디서부터 잘못됐는지 잘 모르겠어 나 어려서부터 머릿속엔 파란색 물음표 어쩜 그랬어 치열하게 살았는지 모르지 But 뒤를 돌아보니 여기 우두커니 손이 나를 집어삼켜버리는 저 서스퍼른 그림 여전히 더 파란색 물음표는 과연 불안인지 우린지 어쩜 정말 후회의 동물인지 아니면 외로움이 나을지 여전히 모르겠어 서스퍼른 blue 잠시되지 않길 바래 찾을 거야 I just wanna be happier 차가운 날 녹여줘 수없이 내민 나의 손 색깔 없는 메아리 All this ground feels so heavier I'm singing by myself I just wanna be happier 이것도 큰 욕심일까
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Sudianto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum pembuatan infografis, kelainan mutasi dengan pembelajaran STEM. Kita masuk ke analisis STEM. Nah, ini analisis STEM-nya. Yang pertama ada sains, kelainan kromosom pada manusia aneuploidi, sindrom Down. Yang kedua, teknologi. Saya menggunakan internet untuk mencari data yang diperlukan. Saya menggunakan aplikasi YouTube untuk mengunggah video. Saya menggunakan aplikasi Canva untuk membuat infografis. Saya menggunakan aplikasi InShoot dan VN untuk mengedit video. Yang ketiga, engineering, merancang pola infografis kelainan kromosom pada manusia. Dan yang terakhir, matematika, menghitung persentase kelainan kromosom pada manusia. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan infografis mengenai sindrom Down. Apa itu sindrom Down? Sindrom Down adalah kelainan genetik yang disebabkan ketika pembelahan sel menghasilkan bahan genetik tambahan dari kromosom 21. Gejala dari sindrom Down. Penderita Down syndrome memiliki kelainan fisik khas yang kadang bisa dideteksi sebelum lahir. Antara lain, 1. Ukuran kepala lebih kecil. 2. Bagian belakang kepala datar. 3. Bentuk telinga kecil atau tidak normal. Dan yang terakhir, sudut mata luar naik ke atas. Dapat dilihat dari contoh gambar di bawah. Penyebab sindrom Down. Beberapa faktor penyebab sindrom Down diantaranya: 1. Mempunyai adik atau kakak dengan Down syndrome. 2. Wanita hamil yang berusia 35 tahun. 3. Usia ibu saat mengandung dapat meningkatkan faktor dan resiko melahirkan anak Down syndrome. Dan yang terakhir yaitu faktor keturunan. Persentase kasus sindrom Down. Di Indonesia sendiri, kasus sindrom Down cenderung meningkat. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas, pada tahun 2010, pada anak 24-59 bulan, kasus sindrom Down sebesar 0,12%. Pada tahun 2013, meningkat menjadi 0,13%. Dan tahun 2018, meningkat lagi menjadi 0,21%. Dan selanjutnya itu masuk ke pencegahan sindrom Down. Pencegahan sindrom Down dapat dilakukan dengan cara: 1. Hamil di usia yang tepat. 2. Melakukan pemeriksaan kromosom. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan kehamilan rutin. 4. Olahraga teratur. Dan yang terakhir, konsumsi asam folat. Sekian penjelasan infografis yang telah saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam videonya dan kesalahan dalam penjelasan infografisnya. Semoga video ini I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Love when we take our time to make love. Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no. Never gonna rush, no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay
warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial membuat infografis kelainan pada kromosom manusia. Langkah pertama, saya akan membuat analisis STEM. STEM itu apa sih? STEM merupakan singkatan dari sebuah pendekatan pembelajaran interdisiplin antara sains, teknologi, engineering, dan matematika, menyatakan bahwa pendekatan dari keempat aspek ini merupakan pasangan yang serasian antar masalah yang terjadi di dunia nyata dan juga pembelajaran berbasis masalah. Ini adalah contoh lampiran analisis STEM yang saya buat. STEM, kelainan kromosom pada manusia Aneuploidy Syndrome Jacob. Teknologi, saya menggunakan internet untuk mengeksplor data yang diperlukan, menggunakan aplikasi Canva untuk membuat infografis, menggunakan aplikasi InShoot untuk proses mengedit video, dan menggunakan aplikasi YouTube untuk mengupload video. Engineering, merancang pola pada infografis kelainan kromosom pada manusia. Matematika, menghitung persentase kelainan kromosom pada manusia. Langkah kedua, saya membuka Google untuk menyiapkan materi sindrom Jacob dari beberapa situs. Di sana saya menemukan pengertian sindrom Jacob, gejala, ciri-ciri, persentase, dan banyak lagi yang saya temukan di sana. Langkah ketiga, saya membuka Play Store untuk mendownload aplikasi Canva. Karena di sini saya udah mendownload aplikasi Canva, jadi saya tinggal membuka dan langsung ke proses pengeditan. Lalu kalian buka aplikasi Canva. Kalau kalian udah buka aplikasi Canva, kalian bisa langsung login dan masukkan email kalian atau daftar dari awal. Karena saya sudah mempunyai akun email, jadi saya langsung daftar. Banyak template gratis yang bisa kalian gunakan untuk mengedit foto, bisa dipakai untuk musik, video, banyak fitur-fitur gratis lainnya. Nah, dan salah satunya di sini bisa membuat infografis dengan template-template gratis. Kalian tinggal tulis infografis di pencarian. Maaf, salah. Nah, di sini banyak pilihan. Kalian tinggal milih. Ini adalah contoh infografis sindrom Jacob yang saya buat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sindrom Jacob. Jadi, apa sih itu sindrom Jacob? Sindrom Jacob adalah suatu kelainan genetik di mana seseorang memiliki 47 kromosom pada tubuhnya. Normalnya, kromosom di dalam tubuh berjumlah 46 buah, di mana setengah kromosom berasal dari ayah dan setengahnya lagi berasal dari ibu. Kromosom-kromosom tersebut lantas berpasangan dengan jumlah 23 pasangan. Penyebabnya apa sih? Penyebab secara normal, laki-laki memiliki kromosom seks berupa kromosom XY. Pada sindrom Jacob terjadi berlebihan kromosom Y, sehingga kromosom laki-laki yang dibentuk adalah XYY. Oleh karena itu, kadang penyakit ini disebut sebagai sindrom XYY atau sindrom YY. Nah, di sini ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya apa saja sih? Ciri-ciri untuk usia bayi, ototnya lemah atau hipotonia, kesulitan untuk berbicara, perkembangan kemampuan motorik tubuh, berjalan lambat, merangkak juga akan lambat. Ada usia anak-anak dan remaja, seperti autisme, kesulitan dalam memerhatikan berbagai hal, perkembangan kemampuan motorik tubuh terhambat
atau terlambat dalam berbicara, gangguan emosional, gangguan perilaku, pergerakan tubuh abnormal, otot lemah, tidak mampu menangkap pelajaran dengan baik, terutama pelajaran ekstra, memiliki tinggi badan di atas rata-rata. Nah, persentasenya penyakit ini jarang terjadi. Data menyatakan bahwa diperkirakan 1 dari 1000 bayi baru lahir mengalami sindrom ini. Sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, welcome back to my YouTube channel. Buat yang belum kenal, perkenalkan saya Alma. Di video kali ini saya akan membahas mengenai praktikum pembuatan infografis kelainan kromosom akibat mutasi pada manusia sebagai tugas biologi. So, let's get started. Nah, di sini ada analisis stepnya. Science, kelainan kromosom pada manusia, Aneuploidy Syndrome Klinefelter. Teknologi, saya menggunakan internet untuk mengeksplorasi data yang dibutuhkan. Saya menggunakan aplikasi Canva untuk bahan dasar infografis. Saya menggunakan aplikasi PixArt untuk membuat infografis secara keseluruhan. Saya menggunakan aplikasi VN untuk mengedit video. Saya menggunakan aplikasi YouTube untuk mengunggah video. Engineering, merancang pola infografis kelainan kromosom pada manusia. Matematika, menghitung presentasi kelainan kromosom pada manusia. Yang pertama, di sini saya mencari data-data yang diperlukan untuk pembuatan infografis di Google. Di sini sangat lengkap sekali materinya. Dan jangan lupa untuk dirangkum lagi. Sambil melihat proses pengeditan, di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai apa itu sindrom Klinefelter. Sindrom Klinefelter adalah kelainan genetik yang disebabkan oleh adanya salinan kromosom X tambahan. Akibatnya, laki-laki yang dilahirkan dengan kondisi ini akan memiliki beberapa karakteristik perempuan. Normalnya, laki-laki memiliki 46 kromosom dengan kromosom seks XY, dan perempuan juga memiliki 46 kromosom dengan kromosom seks XX. Saat mengalami sindrom Klinefelter, seorang laki-laki bisa memiliki kromosom 47 yaitu XXY atau 48 XXXY dan seterusnya. Nah, angka kejadian sindrom Klinefelter di dunia ini berkisar antara 1 dalam 500 sampai 1000 anak laki-laki. Dan sebanyak 3,1% laki infertil atau mandul memiliki sindrom ini. Lalu apa sih penyebab sindrom Klinefelter ini? Sindrom Klinefelter disebabkan oleh adanya salinan kromosom seks X tambahan. Kondisi ini terjadi pada laki-laki, terjadi secara acak dan tidak diturunkan. Namun, salah satu faktor yang diduga bisa meningkatkan resiko terjadinya kelainan genetik ini adalah usia ibu yang sudah cukup tua saat hamil. Lalu untuk gejalanya sendiri, itu ukuran penis dan testis kecil, produksi sperma sedikit atau bahkan tidak ada, payudara yang membesar, jadi kondisi ini dikenal sebagai ginekomastia, peningkatan tinggi badan, kaki panjang dengan tungkai yang pendek, gairah seks yang rendah, dan cenderung mengalami diabetes. Lalu cara pengobatannya sendiri itu pada umumnya ada terapi penggantian hormon testosteron, di mana ini membantu agar anak laki-laki tumbuh secara normal saat pubertas, sekaligus mencegah terjadinya kekurangan hormon testosteron. Dan inilah infografisnya. Thanks for watching.